Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Saya berharap pada pagi hari ini saya kembali menemui teman-teman pemirsa setia kursus Bruga dalam keadaan tetap ceria, tetap bahagia dan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya dalam channel kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Ada request dari teman-teman pemirsa setia kursus Bruga yang meminta agar dibahas materi mengenai conjunction atau kata hubung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan kata hubung seperti kata both or, kemudian either both and, either or, dan neither nor. Nah, jadi pada video kali ini kita akan fokus atau secara khusus membahas apa saja arti dari kata hubung atau conjunction both and, either or, dan neither nor ini, kemudian bagaimana cara menggunakan kata-kata hubung ini dalam menggabungkan kalimat. Nah, akan tetapi sebelum kita beralih ke materi ini, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuan teman-teman pemirsa setia kursus Bruga yang terus dengan setia menonton video-video yang kami unggah di channel kursus Bruga ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dalam channel kursus Bruga ini, saya berharap agar teman-teman tidak keberatan untuk mendukung perkembangan channel kursus Bruga ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video menarik mengenai materi-materi pembelajaran bahasa Inggris yang kami unggah di channel kursus Bruga ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan terlebih dahulu membahas apa arti dari kata-kata hubung ini dan di mana kita menggunakan masing-masing kata hubung ini. Baik teman-teman, both and dan either or ini digunakan dalam kalimat positif. Sementara neither nor digunakan dalam kalimat negatif. Ya, teman-teman, sekali lagi, both and dan either or digunakan dalam kalimat positif, sementara neither nor kita gunakan dalam kalimat negatif. Dan untuk diketahui oleh teman-teman, both and dan either or ini artinya adalah baik titik-titik maupun, nah, ini arti pertama. Arti pertama dari both and dan either or. Arti kedua adalah sama-sama. Arti yang kedua adalah baik titik-titik maupun titik-titik sama-sama. Nah, ini arti yang kedua dari both and dan either or. Sementara neither nor artinya adalah, kita tulis saja di bawah, baik maupun sama-sama tidak. Nah, ini arti daripada neither nor. Nah, sekarang untuk semakin memperkuat dan meningkatkan pemahaman teman-teman pemirsa setia kursus Bruga mengenai kata hubung ini, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan 3 buah contoh yang akan kita gabungkan menggunakan kata gabung both and, either or, dan neither nor. Kita mulai saja dengan contoh pertama. Contoh pertama berbunyi, he teaches English, he teaches French. Dia mengajar bahasa Inggris, dia mengajar bahasa Prancis. Untuk diketahui oleh teman-teman, tentunya ketika kita akan menghubungkan kalimat-kalimat, yang akan kita hubungkan tentunya adalah yang tidak sama dari kalimat tersebut. Nah, di sini yang tidak sama adalah objeknya. He subjek,
sama-sama menggunakan he. Kemudian teaches, kata kerjanya sama-sama menggunakan kata teaches. Yang berbeda adalah objeknya. Tentunya yang akan kita gabungkan adalah yang tidak sama. Dan yang tidak sama di sini adalah objeknya. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman bahwa jika ada unsur yang sama dalam kalimat tersebut, maka kita akan gunakan satu kali saja. Misalnya di sini yang sama adalah he teaches. Maka kita menggunakan kata he teaches satu kali saja. Maka yang keduanya akan kita hapus. Baik, karena kalimat ini berbentuk kalimat positif, maka kita akan menggunakan both and atau either or. Nah, yang pertama akan kita gunakan adalah kata both and. Jika kita menggunakan kata both, maka pasangannya adalah and. Jika kita menggunakan kata either, maka pasangannya adalah or. And atau or, keduanya berarti maupun. Nah, demikian teman-teman. Baik, kita langsung saja gabungkan contoh pertama ini dengan menggunakan kata both. Maka menjadi he teaches. Nah, jadi both-nya kita taruh di objek yang pertama. Both, kemudian English and French. Nah, demikian teman-teman cara menggabungkan dua buah kalimat menggunakan kata both dan and. Sehingga penggabungannya berbunyi he teaches both English and French. Yang berarti dia mengajar baik bahasa Inggris maupun bahasa Prancis. Nah, demikian juga ketika kita akan menggabungkan menggunakan either, maka kalimatnya menjadi he teaches either English or French. Yang artinya sama, yaitu dia mengajar baik bahasa Inggris maupun bahasa Prancis. Nah, demikian cara menggunakan both dan either untuk menggabungkan kalimat. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Sekarang kita pindah ke contoh yang kedua. Di sini, yang sama adalah must tell him. You must tell him berarti kamu harus memberitahu dia, saya harus memberitahu dia. Lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa yang kita gabungkan adalah yang tidak sama. Jadi unsur yang sama dalam kalimat tersebut kita pergunakan sekali saja. Nah, di sini yang tidak sama adalah subjeknya. Subjeknya adalah you dan I. Karena tidak sama maka ini yang akan kita gabungkan. Dan tentunya ketika kita akan menggabungkan, kata gabung yang pertama itu kita letakkan sebelum subjek yang pertama. Nah, di sini you dan I yang akan kita gabungkan. Maka ketika kita menggunakan both, maka penggabungan kalimatnya menjadi both you and I. Kemudian yang sama kita pergunakan sekali saja, maka kalimatnya menjadi both you and I must tell him. Baik Anda maupun saya sama-sama harus memberitahu dia. Nah, ini artinya. Atau ketika kita akan gabungkan menggunakan kata either, maka kalimatnya akan menjadi either you or I must tell him. Nah, jadi baik Anda maupun saya sama-sama harus memberitahu dia. Nah, sekali lagi teman-teman, jika unsur yang sama dalam kalimat, jika sama unsurnya, maka kita pergunakan sekali saja. Di sini yang sama adalah must tell him, maka must tell him kita pergunakan sekali saja. Dan tentunya yang kita gabungkan adalah unsur yang tidak sama. Ya, di sini pada contoh kedua ini yang tidak sama adalah subjeknya, maka kita gabungkan you dan I. Maka menjadi both you and I atau either you or I. Pada contoh yang pertama di sini unsur yang tidak sama adalah objeknya, maka yang kita gabungkan adalah objeknya. Sehingga menjadi he teaches both English and French. Kita taruh dulu both-nya sebelum objek yang pertama. Kemudian and-nya kita taruh sebelum objek yang kedua. Di sini both-nya kita taruh sebelum subjek yang pertama, kemudian and-nya kita taruh sebelum subjek yang kedua. Nah, demikian cara menggunakan both and dan either or. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana cara menggunakan atau menggabungkan kalimat menggunakan kata neither nor. Nah, di sini kita melihat bahwa kedua kalimat ini berbentuk negatif.
Jadi, untuk menggabungkan kedua kalimat ini, kita akan menggunakan kata neither or. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya berbunyi, he does not speak English, I do not speak English. Dia tidak berbicara bahasa Inggris, saya tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, lagi-lagi, saya ingin menekankan sekali lagi kepada teman-teman bahwa yang kita gabungkan adalah unsur yang tidak sama dari kalimat tersebut. Yang sama kita pergunakan sekali saja. Yang sama adalah doesn't speak English, do not speak English. Jadi keduanya berbentuk negatif. Nah, ketika kita menggunakan kata neither or untuk menggabungkan kalimat, maka kata kerja bantunya akan hilang. Di sini kata kerja bantunya adalah does not dan do not. Dan di sini yang tidak sama adalah he dan I. Maka yang kita akan gabungkan adalah he dan I. Maka kalimatnya menjadi, kita taruh neither-nya sebelum subjek yang pertama, maka menjadi neither he, kemudian taruh nor-nya, nor I. Baik, nah sekarang karena sudah kita hilangkan kata kerja bantunya, langsung saja kita taruh yang sama, satu kali saja, kita pakai satu kali saja, maka menjadi speak English. Nah, ketika kita menggunakan neither nor untuk menggabungkan kalimat, maka kalimatnya kelihatannya berbentuk kalimat positif, akan tetapi sebenarnya artinya negatif karena adanya kata nor. Nah, sehingga penggabungannya menjadi neither he nor I speak English, yang artinya baik dia maupun saya sama-sama tidak berbicara bahasa Inggris. Baik, teman-teman, sekarang saya akan berikan contoh berikutnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan contoh terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, di sini kita melihat kedua kalimat ini berbentuk negatif. Jadi sekarang kita akan gabungkan menggunakan kata neither nor. Sekali lagi, yang sama dipergunakan sekali saja, dan yang akan kita gabungkan adalah unsur dari kalimat yang tidak sama. Di sini kita melihat yang tidak sama adalah read dan write. Jadi ini yang akan kita gabungkan. Sementara subjeknya adalah sama. Jadi kita pergunakan sekali saja. Baik teman-teman, kita langsung saja gabungkan menggunakan kata neither nor. Ingat, ketika kita menggabungkan kalimat menggunakan neither nor, kita langsung hilangkan penanda negatifnya dalam kalimat tersebut. Kata kerja bantunya dan penanda negatifnya kita hilangkan. Di sini yang akan kita hilangkan adalah kata does not-nya. Baik, kita langsung saja masukkan he. Nah, karena sudah hilang, maka kita akan gabungkan read dan write. Nah, baik, sehingga menjadi he neither read, kemudian nor write. Karena subjeknya adalah he, maka kita tambahkan s. Sehingga kalimatnya menjadi he neither reads nor writes. Yang artinya dia tidak membaca maupun menulis. Nah, demikian teman-teman cara menggunakan kata both and, either or, dan neither nor dalam menggabungkan kalimat. Saya berharap teman-teman bisa memahami dengan baik cara menggunakan kata gabung ini untuk menggabungkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Baik, jika teman-teman ingin berinteraksi lebih lanjut dengan saya mengenai bagaimana cara menggunakan kata hubung atau kata gabung ini, saya berharap teman-teman bisa mengunjungi saya melalui laman Facebook saya atau menulis di kolom komentar pada channel Kursus Buruga. Saya berharap teman-teman tetap sehat, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.